Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sobat-sobatku semuanya. Kembali lagi nih bersama saya Alimul Hakim dengan tim 2110120120024 dari Prodi Teknik Geodesi angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Nah, dalam kesempatan yang baik ini diizinkan Alimun untuk memberikan sebuah tutorial atau memberikan sebuah langkah-langkah gimana caranya sih untuk membuat sebuah pengelolaan atau pengolahan data NDVI atau Normalist Difference Vegetation Index menggunakan sebuah web yang berjudul Google Earth Engine. Nah, sebelum itu mohon teman-teman bisa like dan subscribe ya agar Alimun lebih semangat lagi memberikan sebuah tutorial atau ilmu-ilmu yang Alimun punya gitu. Oke, langsung aja. Sebelum itu teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui NDVI ini apa sih. Jadi NDVI ini merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi terkait vegetasi yang ada di suatu daerah. Nah, vegetasi tersebut kita identifikasi berdasarkan parameter sering atau tidaknya vegetasi tersebut mendapat sebuah cahaya dari sinar matahari gitu ya teman-teman, yang biasa disebut dengan proses fotosintesis gitu. Nah, di dalam NDVI ini menggunakan sebuah gelombang red bersama NIR gitu teman-teman. Nah, langsung aja ya untuk caranya. Pastinya teman-teman harus mempunyai sebuah data citra terlebih dahulu ya untuk terkait daerah yang bakal diolah NDVI-nya gitu, vegetasinya. Nah, setelah itu yang kedua teman-teman harus mempunyai Landsat. Nah, kalau aku nanti menggunakan Landsat 8 gitu ya. Terus yang ketiga pastinya teman-teman harus membuka ini ya, web dari Google Earth Engine. Tenang aja teman-teman, keuntungan dari Google Earth Engine ini tidak berbayar gitu. Jadi teman-teman bisa seleluasnya untuk mengelola baik itu NDVI maupun LSD dan sebagainya. Nah, oke. Caranya pertama kita langsung ketik aja di web Google Earth Engine karena ini sudah pencanggih aja. Nah, kita masuk. Oh iya, sebelum masuk itu pastinya teman-teman kalau misalnya baru nih mau menggunakan Google Engine, teman-teman harus meregistrasi terlebih dahulu ya ke Google Engine-nya gitu. Nah, nanti akan ada sebuah konfirmasi atau verifikasi melalui email yang telah teman-teman berikan ke Google Engine gitu. Nah, aja di sini sangat aman ya teman-teman. Oke, setelah masuk itu nanti akan ada platform dataset, kemudian ini komersial. Nah, kita ambil langsung ke setup ini ya untuk masuk. Karena berhubungan aku udah registrasi dan sudah pernah memakai, jadi tidak bisa. Nah, kita masuk ke reader kode editor. Kita tunggu. Jadi di Google Earth Engine ini harus mempunyai koneksi yang bagus ya teman-teman agar mempermudah dan memperlancar jalannya dari pengolahan NDVI melalui web Earth Engine. Nah, inilah tampilan pertama atau tampilan utama dari suatu Google Earth Engine. Di sini juga ada beberapa tools ya, ada script, job, asset, kemudian script, link, run, send, reset, update, inspector, console, task dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada gambaran visualisasi daerah atau negara gitu ya teman-teman. Nah, langkah pertama untuk membuat atau pengolahan NDVI melalui Google Engine ini, pastinya kita harus memasukkan data citranya terlebih dahulu atau data SKP gitu ya teman-teman. Nah, dari aku menggunakan SKP Kabupaten Kendal, administrasi Kendal ya. Oke, kita masuk ke aset. Nah, kemudian kita kemudian kita masuk ke label upload, kita save filenya, bentuknya SKP, SKX, DPS, DRC, ORG gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah itu nanti bakal ada gini teman-teman. Karena kebetulan aku ini udah pernah memasukkan, jadi di dalam legasi aset itu nanti akan tersimpan sebuah SKP yang teman-teman telah masukkan. Jadi aku tinggal pencet aja nih ya, klik. Kemudian bakal terlihat di tabel APD file ini daerah Kabupaten Kendal itu seperti apa bentuknya tuh bakal terlihat. Dan ini tabel ID-nya ada tanggalnya juga gitu ya, ada ukuran filenya. Nah, langsung aja kita import ya teman-teman. Oke, nah setelah diimport berhasil itu akan masuk ke dalam newsgrid ini teman-teman, dimana untuk newsgrid ini bisa digunakan tempat import sama jalannya suatu instruksi
yang kita inginkan gitu. Misalnya nanti kalau misalnya aku ingin menampilkan sebuah citra dan lain sebagainya gitu. Nah habis setelah itu kita masukkan sebuah lensset. Kebetulan aku ingin menggunakan sebuah lensset 8 level 2. Sebelum aja teman-teman kita enter, kita set. Jadi otomatis Google Earth Engine ini akan langsung mencari terkait lensset yang kita butuhkan, jadi 8, 9, dan sebagainya. Oke. Nah, ini banyak variasinya teman-teman. Ada lensset 8, collection 2, grade 1, DOA, reflektans, dan lain sebagainya. Kita masuk ke level. Nah, aku ingin menggunakan sebuah ini lensset 8 level 2, collection 2, sama tek 1. Oke, ini merupakan sebuah deskripsi dari sebuah lensset 8 level 2, collection 2, tek 1 ini. Nah, sebelum kita import, pastinya kita harus tahu terlebih dahulu informasi yang lebih detail. Kita tadi kliknya ini ya teman-teman, klik si example, nanti akan muncul tampilan baru lagi. Tenang aja, ini buat membantu kita. Script-script yang muncul di dalam tampilan ini akan menjadi bahan utama kita sebagai untuk pengolahan MVPI gitu ya teman-teman tadi. Oke, kita import aja langsung. Oke, ini menandakan buat sudah berhasil ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya pastinya teman-teman harus mempunyai script dengan modal tadi itu ya. Nah, untuk pertama mungkin aku mau mengecek terlebih dahulu biar Kabupaten Kendal itu langsung terlihat ya. Kebetulan aku juga udah membuat script ya untuk menampilkan sebuah data. Kita klik ini kanan, kita copy paste aja ya teman-teman. Nah, kita langsung pastekan, kita run. Apakah berhasil? Oh, belum berhasil. Kenapa? Nah, inilah tempat informasi ini berhasil atau tidak berhasil. Ini tidak berhasil karena ini web app layer yang kita mau ditampilkan itu berbeda. Karena ini variabelnya itu masih berbentuk table, harusnya disamain ini administrasi underscore Kendal. Oke, teman-teman bebas enak atau keinginan teman-teman mau buat namanya apa gitu kan, tapi kalau aku ingin buat ini aja. Oke, akan muncul. Oke, muncul. Nah, ini berarti menandakan bahwa program dari Google Earth Engine terkait perintahku untuk menampilkan daerah Kabupaten Kendal berhasil gitu ya teman-teman. 10 ini merupakan suatu ukurannya ya teman-teman. Dalam arti kalau misalnya 9 itu tidak apa-apa gitu, 8, 12, 11 boleh gitu. Selanjutnya mungkin langsung aku masukin ya. Nah, kemudian kita memanggil citra lensset 8 Kendal. Nah, yang seperti tadi itu sebelum di sini ya teman-teman, tadi memanggilnya. Jadi data ini tuh kita panggil, lensset ini tuh kita panggil ke dalam sebuah script ini ya. Terus kemudian setelah langkah berikutnya setelah memanggil, kita menggunakan filter citra berdasarkan wilayah. Jadi citra dari Kabupaten Kendal itu akan terfilter gitu secara otomatis oleh Google Engine dengan melalui buat script ini. Setelah itu kita filtering tanggal akuisisi. Nah, ini untuk mengetahui terkait tanggal akuisisi dari citra tersebut dari Kabupaten Kendal itu kapan. Nah, itu informasinya ada di sini teman-teman. Nah, ini itu diketahui tahun 2021 bulan 5 tanggal 1 sampai 2021 bulan 6 tanggal 1 ya teman-teman. Oke, habis itu setelah melakukan filter data akuisisi, kita melakukan cloud masking. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan cloud masking ini untuk mengurangi terkait distorsi dari atmosferik seperti relay scattering maupun aerosol scattering dan lain sebagainya gitu teman-teman, kayak debu, partikel dan lain sebagainya gitu ya. Cloud masking ini dapat dari mana? Cloud masking juga didapat dari sebuah script yang tadi informasi tadi gitu teman-teman. Setelah cloud masking, maka kita melakukan klik citra Kendal. Kita mengkhususkan bahwa kita akan menampilkan sebuah citra dari Kabupaten Kendal. Nah, setelah itu kita scaling faktor. Scaling faktor inilah yang menentukan terkait SD
band berapa kita gunakan gitu. Jadi ini informasi scaling factor juga diketahui dari informasi script yang tadi aku tampilkan ya. Oke. Selanjutnya setelah scaling factor, kita untuk menampilkan citra atau SHP itu pada display gitu dengan map at layer lens flash gitu ya. Mungkin langsung aja aku copy sampai menampilkan citra ini ya teman-teman. Copy. Oke, kita pastekan. Oke, setelah itu kita run. Maka berarti oke, berhasil, tidak ada keterangan apapun atau terkait notis ya. Nah, karena tadi ada satu layer, kemudian setelah kita melakukan terkait scaling, kemudian dan sebagainya tadi parameter-parameter yang telah kita tambahkan di script, nah itu akan jadi dua layer teman-teman. Nah, sekarang untuk layer yang kedua ini kita rubah, ini kita aktifkan saja, kita rubah ya teman-teman. Nah, kita rubah terkait true color-nya. Nah, sesuai dengan yang ada di dalam script ini, map at layer ini map set apa ya? Itu kita menggunakan sebuah true color 432, RGB-nya 432 sesuai dengan resolusi spektralnya gitu ya teman-teman. Oke, kita rubah ini menjadi 4, ini menjadi 3, ini menjadi 2. Oke, customnya aku rubah jadi 100% agar visualisasinya lebih indah. Ya, terus ini kita apply aja dan import dulu hasilnya. Nah, berhasil, hasilnya sudah terdapat visualisasi yang lebih menarik daripada tadi ya setelah hitam semua. Sekarang jadi ada tampilan-tampilan topografinya gitu ya teman-teman. Kita close. Nah, setelah ini kita melakukan pengolahan NDVI teman-teman. Nah, perlu kita ketahui juga NDVI ini kan menggunakan sebuah variable name sama res ya. Nah, kita masukin dan kebetulan juga udah aku buat. Terusnya harus sama master. Oke, berhasil lah teman-teman, tidak ada keterangan apapun. Oke, untuk hitungan NDVI ini kita masukin juga dan kita tampilan hasil NDVI. Oke, setelah program. Oke. Nah, oke, kenapa tampilan NDVI ini di sini harus ini ya minimal 1 sama maksimal 1 dengan palette itu sesuai dengan klasifikasi kita yang akan kita buat itu mau warna apa gitu ya. Dan ini aku buat red, orange, yellow, lime green sama green. Jadi merah, jingga, kuning, hijau muda sama hijau tua atau hijau biasa ya teman-teman. Ini kita langsung run aja. Oke, tunggu. Oke, akan ada 3 layer ya teman-teman, yang dimana layer pertama ini sebagai data mentahnya, ke layer kedua itu setelah kita masukkan parameter seperti tadi scaling dan lain sebagainya. Yang ketiga ini NDVI image. Nah, NDVI image ini yang setelah kita masukin red, orange, yellow, lime green gitu ya teman-teman. Dan jadi sudah tampak nih mana nih dari daerah yang sekiranya vegetasinya sering terkena sinar matahari melakukan proses fotosintesis maupun yang tidak. Nah, agar lebih jelas lagi maka kita membuat sebuah legenda teman-teman. Oke, untuk membuat legenda ini scriptnya udah ada, tinggal aku copy paste aja. Copy, kita masukin paste. Oke ya, sebelum aku run mungkin aku sedikit ingin menjelaskan ya. Untuk add map legenda NDVI ini harus NDVI ya supaya judulnya. Kemudian ini juga value-nya NDVI Kabupaten Kendal. Terus yang paling terpenting ini value atau tujuannya itu untuk klasifikasi NDVI. Kemudian yang paling terpenting juga ini. Nah, untuk variable class color ini harus sesuai ya teman-teman, sesuai dengan tadi yang aku masukin.
yang aku masukin warna merah, yellow gitu ya. Jadi warna untuk kelas colornya harus sesuai. Dan di sini aku kasih keterangan bahwa di FF0000 ini yang tadi misal red ini sangat jarang. Jadi maksudnya sangat jarang terkena fotosintesis atau melakukan fotosintesis gitu teman-teman. Ini sangat lebat gitu ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aku run aja. Nah, keluar, muncullah, akhirnya berhasil ya teman-teman. Kita melakukan sebuah pengolahan NDVI (Normalis Difference Vegetation Index) dari Kabupaten Kendal. Jadi ini klasifikasinya sudah ada keterangannya ya. Kalau merah banget ini sangat jarang, kemudian jingga itu jarang, sedang ini kuning, lebat dengan visualisasi warna hijau muda dan hijau tua ini sangat lebat. Nah, jadi memang memberikan sebuah realita bahwa daerah Kabupaten Kendal ini untuk klasifikasi NDVI-nya itu memang sangat lebat gitu untuk vegetasinya gitu. Dan saya juga kebetulan dari daerah Kendal sendiri dan mengakui bahwa daerah Kabupaten Kendal ini juga vegetasinya masih banyak dan masih lebat gitu. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.